Halo, selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun berada, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan saya Didi Sulistyo. Kita bertemu di dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai yang hadir di setiap hari Senin dan juga hari Sabtu pukul 19.00 hanya di Dama TV. Baiklah, di program kali ini kita kembali menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya, membahas tentang tema-tema menarik yang untuk disaksikan ya. Baiklah, di kesempatan episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sudah hadir di studio Dama TV. Saya segera perkenalkan kepada Anda. Kali ini sudah hadir di studio Dama TV ada Ibu Cici Winarni Herlambang. Saya sapa beliau dulu. Selamat malam Bu Cici, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Baiklah, pemirsa Dama TV, Ibu Cici Winarni Herlambang, mungkin saya sapa atau saya panggil Bu Cici saja ya. Bu Cici aja. Bu Cici ini beliau dari Windias Club ya, sebuah omah seni yang juga merupakan UMKM ya di bidang perbatikan. Seperti itu Ibu? Ya, insya Allah. Baiklah, nah di kesempatan kali ini tentunya untuk tema yang akan kita angkat yaitu tentang pelestarian batik sebagai kekayaan bangsa ya. Dan mungkin sesuai dengan tema kita dan juga kostum kita ini sama-sama menggunakan batik, Ibu Cici ya. Seragam ya, padahal tidak janjian. Alhamdulillah. Baik, Ibu Cici, mungkin langsung saja nih kita ingin kupas seputar Windias Club juga ini ya. Nah, ini kalau dari Bu Cici sendiri sebenarnya sudah berapa lama ini menjadi seorang penggiat batik, Ibu? Iya. Terima kasih Mbak Didi dan Dama TV telah memberikan kepercayaan pada saya dan terutama pada lembaga kami. Lembaga kami sebenarnya lembaga kursus dan pelatihan Windias Club. Itu sejak tahun 2018 kami sudah punya NPSN dan kami di ranah pendidikan non formal. Dan alhamdulillah sebelumnya kalau batik sendiri, kalau Windias Club berdiri tahun 2003. Jadi sudah 18 tahun. Ya. 18 tahun. Dan sebenarnya konsentrasi kita adalah di kursus menggambar mewarna. Kursus menggambar warna. Ya. Tapi alhamdulillah perkembangannya di tahun 2006. Jadi mulai tahun 2006 kita sudah belajar batik dan kebetulan dapat fasilitas dari kota, waktu itu masih Ibu Penny Suparto. Kita diberi pembelajaran melalui kelurahan-kelurahan, yaitu belajar di SMK 5 dan akhirnya alhamdulillah dari mulai awal itu Windias Club 2007 mulai mengembangkan batik. Tahun 2007 setelah dapat ilmu dari PKK Kota, kita mengajar ada 3 kelurahan. Jadi Kelurahan Bandung Rejosari, Kelurahan Sukun, dan Kelurahan Blimbing. Dan alhamdulillah sampai perkembangannya batik tahun 2009 ya sudah ditetapkan oleh UNESCO dan alhamdulillah kita juga sempat ketemu dengan Ibu SBY. Saat tahun itu 2009. Dan alhamdulillah tahun 2008 di Windias Club juga melalui koperasi mewakili untuk pameran di Surabaya dan batik kita yang batik Malangku Cepara dan itu menjadi ikon potensi batik Jawa Timur tahun itu. Sebelum konsen ke batik ini juga disebutkan bahwa Windias Club ini merupakan klub untuk mewarna dan menggambar. Mungkin bisa diceritakan lebih dulu Ibu. Seperti ini apakah anak-anak atau seperti apa Ibu? Alhamdulillah memang sebelum saya mendirikan Windias Club tahun 2008 saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yaitu selama 13 tahun. Sebelumnya di Sumber Urip Knalpot dan berikutnya di PT sekarang yang menjadi nama Adong Property. Sebelumnya PT Puri Eka Jaya dan di bidang kontraktor dan alhamdulillah setelah tahun 2003 resign saya mendirikan lembaga kebetulan itu untuk anak-anak mulai dari TK sampai
SMA, bahkan guru-guru TK. Juga. Nggih. Oh ya. Dan alhamdulillah kita sudah mempunyai binaan hampir lebih 40 sekolah. Wah, saat itu alhamdulillah sampai sekarang. Oh, sampai sekarang masih terus berlanjut ya. Iya, sampai sekarang. Nah ini diceritakan bahwa tadi mulai 2009 ya mulai fokus ke batik. Kalau batik mulai 2007. Oh, mulai 2007. 2007. Ya, dari 2007. Nah, ini kenapa dari Ibu sendiri menyukai seni khususnya membatik ini, Bu? Alhamdulillah. Mulai suka dengan batik. Kalau membatik sebenarnya jujur, saya dulu waktu sekolah nggak paham, Mas, batik itu apa. Tahun-tahunnya tahun 2006. Ketika dapat pelatihan dari PKK Kota, kita baru tahu, oh ternyata kita punya budaya Indonesia yang batik ya. Ternyata begitu indahnya, karena dari mulai membuat desain ya, terus kita desain itu dibuat di selembar kertas, habis itu disalin di kain, setelah itu dicanting ya, habis itu dicanting di warna, masih ada beberapa proses lorotan dan nantinya ada proses-proses yang lain. Ternyata begitu ribet pertama, tapi ternyata setelah saya pelajari sampai sekarang, alhamdulillah berkat batik saya bisa belajar sabar. Oh, seperti itu. Jadi ada filosofi ketekunan, betul, kesabaran, kerjasama, juga kita diajarkan untuk selalu bersyukur. Apa itu istilahnya bersyukur apa? Karena ide-ide yang kita buat desain itu kadang itu mengalir begitu aja. Dan alhamdulillah ketika kita sudah menguasai kompetensi yang dari mulai membuat desain ya, terus kita menyalin desain, mencanting, mewarna, sampai pelorotan, sampai menjual, ternyata itu suatu yang tidak saya dapatkan dari seni-seni yang saya pelajari lainnya. Karena memang setelah saya belajar batik, ketika batik itu jadi ya, kadang-kadang ketika mau ada yang beli kita nangis karena tahu prosesnya begitu. Tapi alhamdulillah suka dukanya ya untuk membuat selembar kain batik itu aja, Bu ya. Dan memang justru ketika kita menekuni batik banyak godaan. Seperti godaan ada mungkin teman, wah ini akhirnya yang tadinya kita rukun sama teman jadi oh iki batikku, iki batikmu kayak gitu ya. Jadi ada ya memang karena ya ini memang filosofinya sangat tinggi, dimana setelah saya pelajari batik-batik dulu sebenarnya kan dari nenek moyang kita sudah dipakai mulai kerajaan, dan motif-motifnya sudah banyak yang terdapat di candi. Makanya motif-motif saya juga banyak yang saya ambil dari candi-candi di Malang, termasuk yang saya buat batik tahun 2007 yang alhamdulillah dapat nominasi istilahnya 5 pemenang ya. Waktu itu saya ngambil yaitu Malang Ijo Royo desainnya, konsep desain. Tapi saya ambil dari beberapa candi. Dan itu akhirnya saya pemenang di selembar kertas. Saya jadikan kain, dan subhanallah dari itu akhirnya juga yang membuat saya sampai bisa lulus S2. Luar biasa. S2 batik Ibu ya? Bukan, S2-nya saya pendidikan luar sekolah. Oh, pendidikan luar sekolah. Tapi tesis saya itu judulnya penumbuh kembangan nilai-nilai pembatik. Baik. Jadi memang, dan itu pun saya ngerjakan tesis, hasilnya juga jual batik itu karya saya. Itu kayaknya itu yang dari proses kembali lagi ke beberapa tahun silam Ibu, di saat Ibu mungkin berproses untuk mempelajari batik. Nah, ini sampai seberapa jauh Ibu mendalami batik ini? Kan di Indonesia atau mungkin di Pulau Jawa sendiri ada beberapa motif yang sudah kita kenal. Apakah memang Ibu juga sampai harus ke luar daerah mempelajari motif tersebut untuk mendapatkan motif khas dari Ibu Cici sendiri yang akhirnya diciptakan sendiri? Mungkin bisa sedikit cerita Ibu Cici. Iya, alhamdulillah. Tentunya kita tidak bisa lepas dari
motif-motif yang nenek moyang ciptakan. Jadi misalkan motif turuntum ya, motif istilahnya sekar jagat kayak gitu-gitu, kita nggak bisa lepas karena bagaimanapun identik batik kita adalah sebetulnya batik-batik seperti sekar jagat. Itulah menceritakan bunga-bunga dunia. Dan kalau saya jujur karena memang tentunya di Malang, Kota Malang kan bukan asli ini ya, meskipun dalam sejarahnya sebetulnya batik itu sendiri berasal dari Malang Raya, dari Kerajaan Mojopahit. Tapi seiring sejalan itu kan di bawah oleh raja-raja itu, pengutus raja-raja itu di bawah ke malah justru di Jawa Tengah. Seperti Jogja, Keraton ya, seperti akhirnya berkembangnya di sana. Dan nyuwun sewu kalau kita mau istilahnya mengalahkan teknologi nenek moyang kita nggak bisa. Karena memang kalau nenek moyang kita dulu jujur ya, batik itu sudah nggak usah pakai kertas, langsung kain dicanting. Jadi idenya dari ini. Kalau kita kan nggak harus kertas dulu. Dan alhamdulillah yang saya ambil desain-desain itu adalah potensi lokal. Seperti kayak ini Arema, terus ini Sukun yang saya pakai Kecamatan Sukun, ada topeng pun motif Malang Raya, terus ada Malang Kucepwara, terus juga seperti yang pakai Mas Didi itu kan itu ikan untuk masker ini ya. Iya, itu masker ininya bakalan kerajaan. Jadi nila. Ikan nila. Jadi seperti itu. Nah, baik. Menarik sekali pembicaraan kita, Bu Cici, termasuk saya mungkin orang yang awam juga seputar batik ini ya. Kita kalau lihat baju kadang sulit menentukan ini motif dari daerah mana seperti itu. Nanti akan kita obrolkan setelah beberapa jeda pariwara mungkin Ibu yang akan lewat berikut ini. Baik, pemirsa Dama TV jangan kemana-mana, kita masih berbincang-bincang ya, masih ngobrol dengan Ibu Cici Winarni Herlambang dari Windias Club. Nah, ini seputar pelestarian batik sebagai kekayaan bangsa. Tapi kita simak dulu beberapa yang akan lewat berikut ini. Tetap di Ngobras, ngobrol santai di Dama TV. Baiklah pemirsa Dama TV dimanapun berada, kita masih tetap di program podcast Ngobras, ngobrol santai yang hadir di setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kita masih berbincang tentang batik ya, batik Malangan. Ya, tadi sudah di segmen awal kita juga sudah berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu adalah Ibu Cici Winarni Herlambang dari Windias Club ya. Dan kita lanjutkan obrolan kita lagi nih, Bu Cici. Nah, saya ingin lebih mengenal lagi dengan Windias Club ini. Nah, untuk perkembangannya sampai saat ini Ibu, ini sudah ada berapa orang yang terlibat di Windias Club? Apakah Ibu memberikan pelatihan sendiri atau mungkin sudah ada beberapa orang yang ikut istilahnya ikut memberikan pelatihan seperti itu? Iya, alhamdulillah. Kalau di Windias Club sendiri komunitas kita terutama memberdayakan dari sekitar ya. Jadi anak-anak klub juga kita juga menerima les ya, les untuk luar. Jadi bebas karena memang kita menyadari bahwa tidak semua orang tahu bahwa pentingnya melestarikan budaya batik, begitu kan? Ditambah lagi dengan untuk belajar batik memang membutuhkan biaya ekstra. Kan begitu ya. Jadi untuk itu di samping kita kerjasama dengan beberapa kelurahan, mengajar di kelurahan, kita juga punya eskul di sekolah. Ada Pondok Pesantren Al-Fitro, ada juga Aurudo, banyak sekali MI Islamiyah dan beberapa sekolah yang kita ini kerjasama untuk ekstrakurikuler membatik ya. Terus yang untuk di tempat saya sendiri, semua murid saya yang sudah kelas 3 ke atas khususnya mereka kelas 3 apa ini Ibu? Kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD ya. Jadi yang menggambar mewarna sudah kelas 3 ke atas, dia wajib untuk belajar batik. Oh, iya. Karena memang itu untuk melestarikan budaya, juga untuk melatih skill mereka untuk
tetap meneruskan budaya Indonesia melalui batik. Jadi gambarnya nanti gambar batik nanti ikut lomba, terus juga diaplikasikan di lukisan. Ada yang di lukisan, ada yang di kain begitu. Dan kita juga kerjasama ada beberapa lembaga kursus seperti Bina Cendekia Aksara itu kita jadi murid-muridnya yang dari luar negeri dan yang akan diberangkatkan ke luar negeri belajar ke kita tentang budaya batik. Oh iya. Dan memang dan saya juga melatih batik untuk anak asuh saya. Jadi anak asuh saya ada yang anak yatim, ada yang piatu, ada yang nggak mampu. Kita ajari gratis. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan selebihnya hasilnya kita buat souvenir kayak seperti masker, kayak misalkan ada sapu tangan, ada lukisan, nantinya untuk operasional. Dan di Windias Club sendiri dari dulu mulai berdiri 2003 kita subsidi silang. Jadi yang mampu bayar, yang nggak mampu gratis, asalkan kompetensinya mantap begitu ya. Asalkan anaknya niat gitu ya. Dan alhamdulillah banyak yang banyak yang sudah sukses lah istilahnya gitu. Nah, Bu Cici, ini bagaimana sih awalnya sebenarnya batik ini bisa dikenal dan saat ini malah justru menjadi identitas bangsa ini, Bu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit, Ibu. Kalau menurut saya memang sewajarnya, karena memang budaya Indonesia ternyata budaya kita itu banyak banyak mengandung unsur teknologi yang saat ini justru ya nyuwun sewu seperti candi. Batik itu sendiri kan filosofinya banyak sekali karena setiap seperti batik-batik yang pakem yang diciptakan oleh nenek moyang kita. Jadi ada misalkan batik Sido Mulyo motif tujuannya agar hidupnya mulia. Betul. Batik Sido Luhur hidupnya agar luhur kan begitu ya. Ya itu jadi sebetulnya nenek moyang kita itu teknologinya lebih tinggi dari kita kalau dibandingkan kita sendiri ya. Dan sekarang pun saya menciptakan beberapa motif batik seperti hampir mencontek apa yang dilakukan nenek moyang kita. Seperti saya sekarang kan motif sukun karena saya di Kecamatan Sukun. Dan sukun sendiri ini adalah filosofi bahwa buah sukun ini mengandung banyak manfaat. Di samping buah sukun itu bisa mengganti nasi sebagai pengganti nasi. Kalau di luar negeri ya bisa dibuat roti kan begitu ya. Lah perkembangannya daun sukun, akar sukun semua itu bermanfaat untuk kesehatan. Ya. Ada manfaatnya semua. Ada filosofi sebetulnya. Terus ini juga yang dibawa ini ada motif selalu saya sertakan motif Malang Kucekwara Tugu. Selalu ada identitas Tugu Malang Kucekwara. Kalau ciri khasnya Windias Club itu sebenarnya ikon utama Windias Club adalah Malang Kucekwara. Apa artinya itu? Sebenarnya Malang Kucekwara sendiri berarti bahwa menghancurkan yang batil. Dan saya pernah mendengar seperti itu. Dan ya memang itu kita harus tahu sebagai warga Kota Malang Arema gitu kan. Jadi mudah-mudahan dan saya juga membuat motif Malang bermartabat. Jadi ada singa, di atasnya ada tugu, bahwa singa itu Arema itu membawa nama baik Kota Malang untuk ya kan bisa terkenal di dunia internasional. Supporter juga kita yang hebat kan begitu. Tapi selebihnya kalau menurut saya semua warga negara Indonesia dimanapun berada di luar negeri bebas menciptakan motif. Asalkan yang penting yaitu kita tetap melestarikannya. Dan bagaimana nanti kita marah sama dunia kalau batik itu diakui negara lain tapi kita sendiri nggak mau melestarikan. Seperti yang belum lama ini terjadi. Seperti kemarin ada itu ya kabar duta dari negara sebelah. Sebetulnya nggak salah karena nyuwun sewu. Ini jujur saya juga pernah ke Malaysia. Suami saya ngajar anak-anak TKI di sana. Saya juga ngajarkan ternyata memang
batik yang printing aja kita bawakan oleh-oleh, mereka menghargainya tuh seperti nyuwun sewu ya, kayak mendapat berkah begitu. Dapat harta karun. Iya, padahal itu batik yang paling murah, dan sedangkan kita sendiri nyuwun sewu ya. Dulu saya sebelum mempelajari batik, saya jarang pakai batik. Baru 2006-2007 saya mempelajari, oh ya memang saya punya kewajiban besar meuri-uri budaya Jawa. Melalui siapa? Diri saya sendiri. Saya tidak akan menuntut pemerintah. Jadi semakin kita mengenal batik ini akan semakin kita menghargai batik itu, Ibu. Jadi kita nggak harus istilahnya jadi pengrajin. Kita nggak harus, istilahnya minimal kita tahulah proses batik ya, kita ajarkan ke itu anak-anak, oh ternyata proses batik ini sulit ya, makanya harganya mahal kan begitu. Oh ternyata batik yang khas di Indonesia itu pakai canting, kan begitu. Dan memang pemahamannya konotasi sekarang banyak sekali ya, karena terjadi percepatan. Era 4.0 sekarang 5.0. Jadi kita saling mengejar, tapi satu, melestarikan batik itu adalah hal yang wajib kita lakukan. Bu Cici, ada sebuah anggapan bahwa yang benar-benar batik itu adalah yang diproses dengan menggunakan malam gitu ya. Kalau bukan itu mungkin hanya cukup disebut sebagai motif batik, tapi bukan. Semisal kita lagi jalan di luar, kita melihat ada orang, itu nggak semerta-merta kita menyebutkan dia menggunakan batik. Harus benar-benar dilihat dulu, kalau ini ternyata hanya sekedar misalkan mungkin sablonan atau seperti apa. Nah, sebenarnya menurut Ibu Cici sendiri, seperti apa sih yang istilahnya sah disebut sebagai ini baru beneran batik begitu, bukan yang hanya sekedar mirip-mirip batik atau mungkin coraknya kayak batik. Seperti apa ya menurut pendapat Bu Cici sendiri? Kalau pendapat saya setelah alhamdulillah belajar selama 15 tahun ya, saya 15 tahun batik, alhamdulillah jujur kita memang teknologi batik itu harus mengikuti perkembangan. Tapi satu, tetap harus melestarikan. Jadi istilahnya batik tulis satu, kita harus tetap dalam kejujuran. Satu, batik tulis. Yang disebut batik tulis itu adalah batik yang menggunakan perintang malam. Perintang malam seperti canting. Dengan malam panas itu yang batik dicanting, itu batik tulis khas Indonesia. Kedua, bisa juga dengan teknologi yang berikutnya adalah batik cap. Tapi itu juga menggunakan malam, itu masih sah disebut batik. Oh, mungkin cuma sekedar mengganti tangan itu ya. Karena kan memang istilahnya kayak jenengan itu cap. Jadi kan dicap-cap. Lilinnya yang dicap. Iya, jadi misalkan motif daun gitu kan. Jadi daunnya kan sama. Jadi dicap, tinggal dikasih tulis. Kalau batik tulis seperti saya ini, jadi kita tulis. Jadi nggak bisa. Kalau batik cap seperti kayak topeng, kan sudah nggak mungkin berubah, jadi topengnya yang dicap, nanti isen-isennya dikasih seperti itu. Nah, ada juga sekarang perkembangan yaitu batik malam dingin, batik sablon, batik sablon itu juga ada perintang malam juga, begitu kan? Tapi itu malam dingin. Nah, sekarang jadi pro kontra, jadi rebutan ini bukan batik, ini batik. Kalau menurut saya batik Indonesia identik, memang benar kita tetap melestarikan batik yang asli, batik tulis loh ya. Tapi kita harus jujur, ini batik tulis, ini batik print, ini printing. Kalau printing batik sablon itu masih bisa lah kalau menurut saya ya, karena masih ada perintang malam gitu ya. Terus tekniknya juga setelah di sablon itu warnanya satu-satu kayak batik. Kalau printing itu enggak, ketika keluar kayak merinting di nyuwun sewu ya, merinting di komputer. Jadi kita printing fruit gitu kan keluarnya sudah ada merah. Dan itu mungkin yang jadi perdebatan sekarang itu bukan batik, tapi itu adalah tekstil motif batik. Tekstil motif batik. Tapi nyuwun sewu, selama itu motifnya Indonesia, yang buat orang Indonesia, saya kira itu ndak usah terlalu diperdebatkan. Baik. Karena nanti era 4.0, 5.0 daripada dari luar negeri masuk. Nah, apalagi era pandemi, orang kan butuh makan. Nah, kalau nanti yang sablon Indonesia, iki tutup batik ditutup.
Ya, ini kan kasihan juga mereka, Baik. gitu. Kalau menurut saya begitu. Iya, semakin seru kelihatannya untuk obrolan kita seputar batik ini, ya. Dan sekali lagi, mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi, Bu Cici. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi masih harus Waktunya. kita ini dulu menyaksikan beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program podcast Ngobras ya, ngobrol santai hanya di Dama TV. Saya akan segera kembali. Pemirsa Dama TV dimanapun berada, kita memasuki segmen ketiga dari obrolan kita dalam program podcast Ngobras, ngobrol santai untuk edisi malam hari ini ya. Masih juga bersama Ibu Cici Winarni Herlambang atau akrab disapa Ibu Cici. Kita masih juga seputar pelestarian batik sebagai kekayaan bangsa ya. Nah, di segmen ketiga ini kembali lagi kita lanjutkan obrolan kita tadi yang sudah seru tadi. Iya, kayaknya kita mengalir dan senang banget. Betul sekali. Seperti tadi yang sempat disampaikan di awal, semakin kita mengenal batik, kayaknya semakin kita menghargai batik itu, Ibu. Amin. Ya. Nah, kalau boleh jujur, Ibu, Bu Cici, apa yang membuat Ibu bangga menggunakan batik ini? Kalau ada pertanyaan seperti itu. Kalau saya jujur, saya bangga dengan menggunakan batik bahwa ini adalah identitas bangsa Indonesia. Ini adalah identitas bangsa. Iya, seperti kemarin kita ngobrol dengan Pak Dwi Cahyono, beliau adalah ketua Badan Promosi Pariwisata. Betul, daerah Jawa Timur. Dia bilang, batik ini adalah identitas bangsa. Boleh jadi kita sudah ditetapkan di UNESCO, tapi ternyata beliau bilang bahwa nanti ada evaluasi setiap 4 tahun sekali. Ketika nanti dari negara kita tidak melestarikan dan meneruskan, bisa jadi milik orang lain. Bisa dicaplok, Ibu. Iya, lah makanya itu kalau kita dari penggiat batik, dari kita pelestari batik, terutama saya sebenarnya lebih senang disebut ibu rumah tangga lah, yang nyambi kerja begitu ya. Ternyata memang dengan mempelajari batik mengajarkan kita memberikan berkah ilmu bermanfaat dunia akhirat. Karena apa? Dengan jati diri kita melestarikan batik, kita tuh membuat karakter anak-anak bangsa yang hebat dan kuat. Bahwa mereka harus terus melestarikan budayanya. Jangan sampai budaya itu diboyong ke negara lain. Reok sudah ini ya kan. Ada yang belajar di sini kan, di Malang sudah ada kan, belajar nyinden, hilang lagi ini lah itu nanti. Karena memang kalau dari anak-anak muda kita sendiri, terutama yang tua seperti saya ini tidak terus mengibarkan bendera istilahnya, terus mengasih tahu literasi tentang batik, kasihan. Dan kita juga tidak bisa menuntut pemerintah, tapi setidaknya kita bisa memberi masukan lah. Seperti saya, kita tawarkan ke sekolah-sekolah untuk eskul. Dan saya sekarang ini yang saya lakukan menawarkan ke TK-TK. Jadi membuat masker. Sudah mulai diperkenalkan ya ke usia dini ini. Sudah berapa tahun, hampir 10 tahun ini udah jalan. Cuma kan kita sebisanya lah Mas, sesuai kemampuan. Begitu. Kembali lagi ke Windias Club ini, Bu, supaya lebih kenal lagi nih. Adakah event-event atau agenda-agenda yang pernah diikuti oleh Windias Club ini yang mungkin barangkali bisa menurut Ibu Cici patut dibanggakan dan mungkin sudah pernah mengharumkan Malang sendiri? Adakah event-event atau mungkin pameran sampai ke luar negeri atau mungkin seperti apa mungkin barangkali? Alhamdulillah untuk batik. Alhamdulillah kita juga yang seperti tadi saya ceritakan 2008 kita sudah pameran batik se-Jawa Jawa Timur ya, di Pesona Batik Jawa Timur di Surabaya di Gramedia. Itu tahun 2008, 2009 kita ketemu Bu SBY. Jadi banyak prestasi di batik. Dan 2007 saya sendiri dan tim kita menjadi salah satu pemenang desain batik Kota Malang. Yaitu Malang itu Joroyo juga Malang Kucekwara itu. Terus kemarin di tahun 2010, 2000 ini
kita beberapa kali, termasuk saya jadi 10 pemenang. Jadi ada batik yang Malang Budayaku, batik pusakaku, dan Malang Bermartabat. Itu. Dan kemarin saya juga baru pesan juara di Batu, jadi juara desain Kota Batu ya. Alhamdulillah itu kita juara 2 dan murid saya juara 3. Dan alhamdulillah karya kita lagi dipamerkan di Taman Mini Indonesia Indah saat ini, Bu. Iya, di Luar Masjid biasa. Istiqlal. Itu Kaligrafinya kaligrafi batik. luar biasa. Dan luar alhamdulillah biasa. jadi salah satu nominasi. Dan kita juga lagi ngirim ke luar negeri untuk lomba batik juga. Judulnya Sakinah Mawaddah Samawa. Jadi Sakinah Mawaddah Warohmah. Jadi berbentuk lukisan. Yaitu lukisan dari gambaran keluarga kecil saya gitu. Dan alhamdulillah saya batikkan, dan mudah-mudahan November ini ada jawaban karya kita dapat nominasi. Amin. Dan itu adalah salah satu demo dari Windias Club untuk memberikan kontribusi ke pemerintah. Jadi demonya kita tidak turun di jalan. Baik. Luar biasa. Tadi apa yang Ibu ceritakan itu benar-benar membanggakan, Ibu ya. Iya, alhamdulillah. Tapi masih saja ada orang yang menganggap bahwa apabila ada orang yang mungkin ke tempat kerja atau mungkin ke mana, terus kemudian menggunakan batik, itu dianggap tidak atau kurang fashionable gitu. Oke. Saya sepakat. Ketinggalan zaman. Kuno gitu. Bagaimana kira-kira menurut Bu Cici kalau ada anggapan seperti itu? Menurut saya sebetulnya jujur Mas, saya dulu juga begitu. Karena nyumun sewu, karena mungkin motif aja. Iya. Karena kalau motif nyumun sewu ya motif parang, motif sekar jagat, motifnya kuno-kuno, tentu anak muda ya enggak ini kan. Lah kayak sekarang tidak interest gitu. Iya, interest. Lah sekarang saya buat motif-motif nyuwun sewu di Windias Club, bikin motif yang aneh-aneh. Jadi kalau untuk anak-anak saya bikin motif monyet kerah di di ini mendet ya. Terus saya bikin juga motif, kan di rumah saya banyak kucing, motif kucing kayak gitu. Terus ada juga motif burung, motif. Jadi gambaran apa-apa anak-anak ya udah, yang penting yaitu tadi tetap diproses dalam batik tulis. Ini berarti saya rasa ini salah satu trik dari Bu Cici ini supaya orang masker kan, supaya orang mau pakai batik begitu, Bu ya. Terutama nyuwun sewu itu memotivasi saya dan anak-anak saya sendiri ya, keluarga saya agar seneng batik. Karena saya jujur ya, dulunya juga ini batik ini kuno lah gawe. Ternyata sekarang enggak. Jadi seperti ini ya. Saya pakai batik, bawahnya celana jeans. Nyambung nggak kayak gitu ya? Saya juga bikin kaos. Dan alhamdulillah kita juga lagi mohon doanya, kita kerja sosial di lapas wanita, mengajarkan batik. Oh begitu, di Malang sini Ibu ya? Di lapas wanita Sukun. Iya, lapas wanita Sukun. Dan mudah-mudahan dengan ini kita bisa membantu mereka untuk di samping melestarikan juga menambah untuk income mereka. Jadi di samping, bukan berarti anak-anak lapas, anak-anak yang di sana itu anak yang dibuang, tapi mudah-mudahan dengan bekal sedikit ilmu yang kita bisa memberikan wawasan. Dan di samping itu batik juga terapi bagi terutama yang anak-anak yang masuk lapas itu kena narkoba. Gitu. Karena nyuwun sewu, karena ketika dia asik dia akan lupa. Seperti ada penyaluran emosi pada saat ini, Bu. Betul, Bu, seperti itu mungkin. Seperti saya sendiri, ketika saya batik kan butuh konsentrasi, butuh apa, saya buat desain. Kadang-kadang lupa, ada suami yang menunggu di kamar kan begitu. Dan memang itu yang kita rasakan, karena itulah salah satu terapi. Jadi menjadikan yaitu tadi saya bilang, saya jadi sabar, ya kan? Saya jadi paham bahwa pentingnya melestarikan budaya, bahwa kita bersyukur punya budaya batik tulis yang ternyata
luar biasa kan begitu. Iya. Adakah dampak yang akhirnya Ibu Cici lihat di lingkungan sekitar ya? Mereka juga mulai akhirnya ikut melestarikan batik atau istilahnya menjadikan batik ini sebagai sumber penghasilan atau seperti apa Ibu? Ya, ini insya Allah karena nyun sewu ya Mas Didik, kalau batik tulis itu kalau kita bikin atau batik tulis, batik cap itu urusannya dengan lingkungan ya. Jadi kita juga ini untuk produksi banyak, untuk pemberdayaan kita lagi mau mengembangkan potensi lokal, kerjasama dengan kelurahan, dengan dinas pendidikan, dengan perindustrian, karena butuh juga kita hamdal, harus ada pembuangan, karena itu juga mau nggak mau mempengaruhi lingkungan. Dan kita lagi mencari formula batik-batik yaitu alam. Tapi alam pun juga kita kendalanya nanti kalau kita banyak menebangi pohon, banyak ini juga resiko. Mengambil daun-daun gitu ya biasanya. Jadi sementara ini yang kita kembangkan semampu kita dan mudah-mudahan nanti bismillah pemerintah, karena itu juga urusannya lebar ya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya komunikasi dengan Dama TV ada beberapa ini kita tersambungkan dengan beberapa elemen. Baik. Ya itu, karena memang saya nggak mau ketika kita usaha besar kita mengorbankan masyarakat untuk hamdal itu, pembuangan apa itu? Ini kalau sementara kita limbah kan gitu limbah. Ya, Bu, ya. Sementara ini kan kita produksi skala kecil, konsentrasi untuk kursus pelatihan, melatih skill dan melestarikan budaya itu. Selain malam sebagai bahan batik, untuk pewarna sendiri ada inovasi seperti apa Ibu untuk pewarna? Kalau supaya tidak ini limbah ya, kita menggunakan pewarna ini akrilik untuk lukis ya. Tapi tetap kita juga menggunakan ada pewarna alam, ada pewarna naptol, remasol, juga indigosol. Jadi pewarna yang memang itu identik dengan pewarna-pewarna yang limbahnya juga harus kita pikirkan. Baik. Mungkin itu aja yang baik. Luar biasa. Baik pemirsa Dama TV dimanapun berada, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita lagi. Kita masih punya satu segmen lagi untuk berbincang-bincang dengan Ibu Cici Winarni Herlambang dari Windias Club ya. Nah, jangan kemana-mana, tetap di program podcast Ngobrol Santai, Ngobras ya, hanya di Dama TV, dan kami akan segera kembali. Alhamdulillah. Pemirsa Dama TV dimanapun berada, kita sudah menyaksikan beberapa pariwara ataupun juga pesan-pesan yang baru saja lewat ya. Dan kita kembali lagi di program podcast Ngobras Ngobrol Santai di Dama TV yang bisa Anda simak setiap hari Senin dan hari Sabtu pukul 19.00, di mana kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik ya, dengan topik pembahasan yang menarik pula. Salah satunya yang kita tampilkan di kesempatan malam hari ini yaitu tentang pelestarian batik sebagai kekayaan bangsa. Nah, ini kalau kita kaitkan Bu Cici, selama pandemi ini mulai dari 2020. Tadi sebelumnya sudah diceritakan bahwa banyak sekali kegiatan dari Windias Club ini, termasuk memberikan edukasi ke atau les-les juga, bahkan sampai ke sekolah-sekolah. Nah, di saat pandemi datang, seperti apa Ibu pengaruhnya yang terjadi kepada Oma Seni Windias Club sendiri ini? Alhamdulillah. Pertama kali pandemi, alhamdulillah datang ibaratnya seperti tsunami. Jadi tsunami seperti banjir bandang, kita nggak menduga, karena alhamdulillah di samping Windias Club itu menangani ada les-lesan, ada batik, itu sebenarnya bagian terkecil dari program kita. Jadi karena memang batik itu butuh tenaga expert, butuh biaya yang banyak, kan peminatnya nggak terlalu banyak. Jadi kita menangani beberapa sekolah dan hanya pelatihan-pelatihan aja. Tapi subhanallah setelah pandemi akhirnya sekolah tutup semua. Hampir 40 kerjasama dengan sekolah, kita 35 ya, hampir 40 lah, tutup semua.
Terhenti kegiatan itu. Iya, Ya. jadi kayak SPBU Mas Didi, dimulai dari nol. Dari nol. Dan sedangkan kita juga punya tanggungan di bank, jadi tim-tim saya ini yang tadinya ngajar di sekolah harus beralih profesi, begitu kan? Iya, iya. Jadi harus dia harus jaga jarak, pakai masker dan yaitu cuci tangan, istilahnya tetap menjaga kesehatan. Mau nggak mau ya sudah, alhamdulillah karena hidayah Allah, karena kita punya batik, akhirnya saya nyoba menggeluti batik itu lagi karena harus banyak di rumah. Ya kan? Akhirnya saya tetap bikin desain, bikin apa, terus dengan batik itu sambil masak, sambil apa gitu ya. Karena memang sekolah sudah ditetapkan tidak boleh sama sekali. Ya, kan kita nggak kerja dari rumah. Betul. Alhamdulillah kita berapa terobosan kita buat, ya sekolah hampir 1 tahun ya, sampai sekarang baru jalan. Dan subhanallah setelah itu di pemerintah ada program namanya PPK SDM. Dan kebetulan itu programnya LKP 18 tahun kita tidak pernah meminta bantuan pemerintah. Semua itu mandiri, termasuk semua kita mandiri. Punya anak asuh, anak yatim, santunan apa semua mandiri. Bahkan dari Adong Properti, dari Enak Eco, dari Indana Pen, jadi sponsor-sponsor aja yang bantu kita kalau kita acara. Tapi alhamdulillah seiring ini anak saya mengajukan program itu dan alhamdulillah kita mendapat program dari kementerian yaitu untuk peningkatan SDM batik, dan kemarin dari Semarang tanggal 25 sampai tanggal 30 kita dilatih untuk itu. Dan subhanallah sekarang sudah mulai, jadi akhirnya dengan adanya pandemi banyak hikmah. Termasuk kemarin saya sempat juga shock, tangan sampai nggak bisa bergerak, ini akhirnya dengan batik kita bisa menikmati, mensyukuri, dan akhirnya ada beberapa karya saya yang terjual juga nilainya di luar dugaan kita, di angka 1, di angka itu. Jadi luar biasa. Terus kita juga ikut beberapa lomba, dapat jadi pemenang, alhamdulillah. Dan itu memotivasi saya dan tim, dan akhirnya setelah dapat program dari pemerintah itu, ternyata kita setelah ini kita ada program baru, yaitu untuk percepatan batik tulis, tidak hanya yang tulis, tapi yaitu dengan malam dingin. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman ini, jadi jangan meremehkan budaya. Ya, ternyata sekecil apapun budaya, ya identitas bangsa kita, kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh itu akan menghasilkan. Dan seperti saya katakan tadi, waktu dulu batik saya produksi cuma 250 waktu tahun 2008. Dan itu nggak saya jual berapa tahun, ketika 2017 saya lagi ngerjakan tesis, kita komunikasi dengan DPR, alhamdulillah beliau berminat. 2 karya batik saya laku 3,5 juta. Luar biasa. Nah itu akhirnya kan dengan percaya, jadi istilahnya hampir seperti nilainya kalau kita menabung emas, menabung tanah, kalau itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, khusus untuk masker sendiri ya kan sebagai alat pengaman diri seperti itu. Dengan motif batik seperti ini, apakah juga ada peningkatan produksi, Ibu? Untuk dan alhamdulillah dengan masker ini adalah ekonomi kreatif. Karena nyuwun sewu, kalau untuk batik tulis sendiri seperti yang saya pakai ini, harganya sudah diangkat di atas 500. Ya, jadi motif sukun itu, Ibu ya. Ini sudah nilainya sudah 800 sampai ini ya, karena memang tulis asli. Tapi dengan kita harus mempunyai terobosan di era 4.0, 5.0, yaitu percepatan agar anak-anak muda ini juga mau meneruskan melestarikan batik. Tadinya anak saya tidak mau, tapi alhamdulillah sekarang pandemi, dia setelah mengikuti percepatan batik di Semarang juga dia tahu, oh ternyata batik itu nggak harus di ini aja ya, nggak ada dicanting, bisa dengan malam dingin, ya bisa dengan dicap. Dan alhamdulillah terutama untuk masker cepat kan Mas, ya kan? Istilahnya lebih cepat, dan kita semua orang pasti butuh masker. Betul. Sampai dan detik ini saya mengajarkan, jadi kita menerima les di rumah
untuk masker yang batik ikat murah, cuma 15.000. Kalau yang tulis nanti sekitar 25 kayak gitu-gitu, tergantung dengan motif. Iya. Dan alhamdulillah dengan begitu saya berupaya nanti ke depan anak muda di seluruh Indonesia bisa terus berkarya untuk bersaing di era 5.0 karena Luar memang biasa. mau nggak mau kalau nggak kita yang melestarikan siapa lagi gitu loh, siapa lagi gitu. Baik. Nah, untuk di Windias Club sendiri adakah kesempatan mungkin barangkali dari luar kota ada yang mau berkunjung seperti itu di tempat Ibu untuk sekedar mendapatkan edukasi atau mungkin wisata edukasi tentang batik ini, apakah juga bisa Ibu? Bisa, alhamdulillah kemarin juga ada turis ada beberapa dari kita kerjasama dengan ini, kita bebas. Cuma kemarin memang karena kita tidak pernah promosi ya sejak berapa tahun karena memang kita konsentrasi untuk ekstrakurikuler sekolah. Tapi kedepannya kita membuka untuk jadi menjadi literasi batik di Kota Malang, dan alhamdulillah saat ini juga banyak anak-anak muda yang sudah berkreasi di batik, saya kira, dan tidak hanya Windias Club aja. Artinya banyak, dan kalau di Windias Club sendiri edukasi literasinya sudah pasti ke sekolah-sekolah yang kita ajar. Ya, berarti dengan kembali adanya pertemuan tatap muka ini, berarti membuka kesempatan lagi untuk dan kita juga melanjutkan kegiatan lama. Saat ini nanti mengajarkannya tidak hanya ini kita nggak tahu ya pandemi ini sampai kapan, tapi kita sudah mempersiapkan, kita juga menggunakan online daring. Dan ke depan nanti mohon doanya kita juga lagi mempersiapkan untuk pembelajaran lewat YouTube ya apa-apa, tapi itu memang lagi diproses sama tim. Oh, ya, jadi tidak harus tatap muka saja. Ya, dan nantinya kan kita bisa pembelajarannya, dan itu kan seperti sedekah ilmu ya, sedekah ilmu. Jadi nanti ke depan kita membuat paket-paket. Jadi paket membuat masker kita kasih tutorial, terus belinya bisa di kita. Jadi di tempat lain juga boleh. Jadi istilahnya mereka bikin sendiri juga boleh. Jadi kita juga menyediakan paket-paket itu, dan termasuk ini juga lagi mempersiapkan souvenir. Kebetulan mudah-mudahan nanti jadi souvenir untuk pernikahan, souvenir untuk ulang tahun. Kita juga bikin tas gitu. Berarti berbasis atau berbahan dasar batik begitu ya, Ibu, batik tulis, batik cap gitu. Iya. Baik Ibu, karena memang waktu tidak terlalu banyak lagi nih. Kira-kira ada pesan apa ini dari Ibu Cicik Winarni Herlambang ini dari Windias Club untuk masyarakat Kota Malang khususnya, atau siapapun yang menyaksikan program podcast dari Dama TV kali ini? Iya. Silakan Ibu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan Dama TV. Pesan saya untuk warga Kota Malang dan Malang Raya juga seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama melestarikan batik tulis, dimulai dari diri kita sendiri, dan mari kita saling berkolaborasi. Jadi kita jangan mengklaim ini batikku, ini batikmu, sudahlah. Kita tanggalkan egois kita. Kita berpikir ke depan bagaimana Indonesia ini maju, Indonesia ini bangkit dari pandemi, Indonesia ini jaya, dan selayaknya kita bersama-sama. Seperti Pak Jokowi pesan, bersama kita bisa. Insya Allah dengan selalu bersama, dan kembangkan motif-motif yang ada di sekitar kita, dan kurangi plagiasi. Penting Ibu ya. Ya penting, karena memang seperti nenek moyang kita, jangan khawatir itu akan diambil orang, tapi percayalah, nenek moyang kita membuat batik, pakem batik, dia tidak bingung itu akan diambil siapa, tapi tetaplah berkarya dan berkarya. Itu akan menjadi sejarah bagi terutama kita sendiri, bagi anak cucu kita. Dan satu saya pesan, selalu jujur. Selalu jujur. Jadi kalau memang itu batik tulis, ya itu tulis. Sebutkan itu batik tulis. Kalau itu batik printing, itu printing. Baik. Dan kalau itu memang batik cap. Dan jangan mengklaim ini batikku ini. Lah kalau saya selalu jujur, ini batik saya, motif saya cetak di Solo. Enggak apa-apa, itulah pentingnya kolaborasi. Baik. Era 5.0, kita jangan bermusuhan dengan teman sendiri, keluarga sendiri, tapi yang jadi musuh kita adalah
barang-barang dari luar negeri. Itu Baik. saja. Semoga dengan adanya ini kita saling membenahi diri, mengkoreksi diri kita, dan menjadikan diri kita, ilmu kita bermanfaat dunia akhirat. Itu aja. Iya. Paling terakhir Bu Cici, kalau ada yang lebih dalam atau mungkin dengan adanya talk show ini atau ngobrolan ini terus ada yang ingin ke tempatnya Ibu, nah mungkin barangkali bisa diinformasikan juga harus kemana seperti itu. Nanti bisa hubungi di nomor, langsung aja ketik di Windias Club. Di Windias Google. Club. Windias Club. Saja. Jadi itu sudah ada peta, terus ada nomor teleponnya juga. Atau memang nanti kalau ini di 081 3344 17008. Selebihnya bisa kontak di Dhamma TV melalui Mbak Gisela bisa. Jadi itu aja, karena semua bisa belajar dari manapun. Ya, batik tidak harus dari Windias Club, dari manapun. Ya. Itu bebas. Yang satu, lestarikan, teruskan, karena kalau tidak nanti dihapus dari ketetapan UNESCO tadi. Itu makanya itu. Ya, terima kasih Bu Cici sudah hadir di Studio Dhamma TV, luar biasa sekali. Ini rasanya tidak sampai lupa waktu ya kita ngobrol tentang batik ini. Karena nggak ada habisnya. Baik, pemirsa Dhamma TV dimanapun berada, demikianlah obrolan untuk hari ini di program podcast Ngobras, ngobrol santai dengan Ibu Cici Winarni Herlambang dari Windias Club. Mudah-mudahan apa yang sudah kami obrolkan tadi ini bermanfaat juga buat kita semuanya. Kita ketemu lagi di program podcast Ngobras di episode yang mendatang. Saya Didi Sulistyo sebagai pembawa acara. Mohon pamit, kita jumpa dan sampai jumpa lagi.